Para ilmuwan bisa membuat model yang konsisten secara matematis, di mana sesuatu itu bisa muncul tanpa penyebab sama sekali. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas mengenai sebuah pertanyaan klasik yang tentunya masih sangat menarik dibahas di era modern ini. Pertanyaannya adalah, bisakah sesuatu muncul tanpa penyebab? Well, pertanyaan ini tentu saja sangat menarik dan seringkali menjadi pertanyaan yang bisa dibilang cukup kontroversial kalau kita bahas dalam konteks sains tentunya. Karena jawaban dari sains kadang membuat banyak orang tidak nyaman dan kemungkinan besar kecewa gitu. Nah, secara umum dalam kehidupan sehari-hari, kita cenderung berpikir bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti memiliki sebab, karena memang kenyataannya seperti itu. Banyak fenomena yang ada di sekitar kita yang tampaknya terjadi mengikuti hukum kausalitas atau sebab akibat. Misalnya dalam bukunya Stephen Hawking yang judulnya Brief Answers to Big Questions, dia memberikan ilustrasi seperti ini. Jika kita melihat sungai yang mengalir, kita secara alami ingin tahu apa yang menyebabkan sungai itu ada. Mungkin kita berpikir tentang hujan yang jatuh di pegunungan yang kemudian mengalir membentuk sungai. Lalu apa yang menyebabkan hujan? Jawabannya adalah matahari yang menguapkan air dari lautan dan membentuk awan yang kemudian jatuh sebagai hujan. Kemudian kita akan bertanya lagi tuh, apa yang menyebabkan matahari bersinar? Jawabannya adalah proses fusi nuklir di dalam inti matahari, di mana atom hidrogen bergabung membentuk elemen-elemen yang lebih berat seperti helium. Nah, proses ini kemudian melepaskan energi yang sangat masif atau besar dalam bentuk cahaya dan panas. Tapi dari mana asal hidrogen itu? Jawabannya adalah Big Bang, peristiwa besar yang diperkirakan terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Nah, kalau kita bertanya terus-menerus, maka itu akan membawa kita pada pertanyaan eksistensialis tadi. Bisakah sesuatu muncul tanpa sebab? Kalau kita merujuk pada teori fisika modern, jawabannya mungkin saja. Sekali lagi saya tegaskan, jawabannya mungkin saja. Salah satu konsep yang paling menarik dalam fisika adalah bahwa pada tingkat paling fundamental, alam semesta itu bisa saja muncul secara spontan tanpa penyebab eksternal. Teori fisika kuantum itu menunjukkan bahwa di dunia subatomik, partikel-partikel virtual dapat muncul dan menghilang tanpa penyebab yang jelas. Konsep ini menunjukkan bahwa alam semesta pada awalnya mungkin juga muncul tanpa penyebab jika kita tinjau alam semesta sebagai sebuah sistem kuantum. Lalu mungkin ada orang yang tidak puas dan mengatakan bahwa, oh, partikel-partikel virtual tersebut bukan muncul tanpa penyebab, melainkan penyebabnya itu hanya belum diketahui saja. Mereka mungkin berdalih bahwa bisa saja medan yang ada dalam ruang kosong di antara kuark itu yang mungkin menyebabkan partikel-partikel virtual tersebut muncul dan lenyap begitu saja. Jadi penyebabnya itu bisa saja medan di antara kuark atau fenomena lain. Kita hanya belum tahu penyebabnya secara pasti. Ya, kalau hipotesisnya seperti itu, mungkin saja sih, dan mungkin juga itu menjadi first cause atau kausa prima. Jadi tidak harus ada penyebab eksternal atau penyebab transenden berupa entitas misterius yang eksistensinya itu tidak bisa diuji secara sains. Jadi hanya karena sains belum bisa menjelaskan penyebab terhadap sebuah fenomena, tidak lantas menjadikan kita memasukkan unsur-unsur gaib atau hal-hal mistis dalam menjelaskan fenomena tersebut, hanya untuk sekedar memuaskan dahaga kita. Well, itu bukan cara kerja sains sih. Sebenarnya ide mengenai penyebab transenden itu kan gagasan yang dikemukakan oleh Aristoteles 2500 tahun yang lalu. Menurut Sean Carroll, salah satu fisikawan teoritis, dia mengatakan bahwa ide mengenai penyebab transenden ini mungkin terdengar menarik di eranya Aristoteles dulu. Tapi kalau kita lihat perkembangan ilmu fisika, penyebab transenden itu sudah tidak relevan lagi dengan konteks fisika saat ini. Kata Sean Carroll, kalau Anda buka buku-buku fisika seperti mekanika kuantum atau teori relativitas umum, Anda tidak akan menemukan yang namanya penyebab transenden. Sebaliknya yang Anda temukan hanyalah persamaan diferensial, tensor, diferensial geometri, dan perangkat matematis lainnya untuk menjelaskan fenomena alam. In modern physics, you open a quantum field theory textbook or a general relativity textbook, you will not find the words transcendent cause anywhere. What you find are differential equations. Jadi kita nggak butuh tuh beban metafisika tambahan seperti penyebab transenden
untuk menjelaskan cara kerja realitas fundamental. Sebaliknya, yang perlu kita tanyakan adalah apa model terbaik yang bisa dirancang dalam sains dalam memahami alam semesta. Misalnya, bisakah kita membangun model dalam sains di mana alam semesta muncul dengan sendirinya tanpa penyebab sama sekali? Jawabannya adalah bisa saja, dan model seperti itu sudah ada. Salah satu model terkenal adalah model No Boundary Proposal dari Stephen Hawking dan Jim Hartle. Model ini menunjukkan bahwa alam semesta bisa muncul dengan sendirinya tanpa penyebab eksternal. Ini bukan berarti model ini sudah pasti benar. Bahkan Stephen Hawking sendiri tidak mengklaim seperti itu. Tetapi yang paling penting adalah model ini sepenuhnya konsisten secara matematis dan tidak membutuhkan sesuatu dari luar untuk menjelaskan keberadaan alam semesta. Alam semesta menurut model ini hanya ada begitu saja. Nah, bagi kalian yang tertarik dengan penjelasan mengenai No Boundary Proposal lebih detail milik Stephen Hawking dan Jim Hartle, silakan komen. Kalau banyak yang tertarik, maka saya akan bahas di video berikutnya. Selain itu, ada juga model Eternal Universe atau alam semesta abadi yang dikembangkan juga oleh Sean Carroll. Dasar pemikiran dari model Eternal Universe ini berasal dari mekanika kuantum. Jadi, mekanika kuantum adalah cabang fisika yang membahas tentang dunia partikel subatomik, di mana prinsip-prinsip fisika klasik sudah tidak berlaku lagi di sana. Salah satu konsep penting dalam mekanika kuantum adalah persamaan Schrödinger, yang menggambarkan bagaimana fungsi gelombang itu memuat informasi tentang keadaan suatu sistem. Jadi persamaan Schrödinger ini memungkinkan kita untuk menjelaskan bagaimana sistem kuantum itu bisa berevolusi seiring berjalannya waktu, baik itu ke masa depan ataupun juga ke masa lalu. Sekedar informasi bahwa persamaan Schrödinger itu memiliki solusi matematis yang memungkinkan waktu berjalan tidak hanya maju ke depan atau ke masa depan, melainkan juga ke belakang atau ke masa lalu. Nah, secara teoritis ini berarti bahwa jika kita melihat alam semesta sebagai sebuah sistem kuantum yang sangat besar, maka tidak ada alasan matematis mengapa alam semesta harus memiliki awal tertentu. Dengan kata lain, waktu bisa berjalan dari minus tak hingga, yakni masa lalu yang sangat jauh, ke plus tak hingga, yakni masa depan yang tak terhingga. Hal ini menciptakan kemungkinan bahwa alam semesta sebenarnya tidak memiliki awal yang definitif. Dalam konteks ini, Eternal Universe mengacu pada ide bahwa alam semesta itu tidak memiliki titik awal, sehingga dapat dikatakan abadi gitu. Alam semesta itu tidak diciptakan pada suatu saat tertentu, tetapi selalu ada dalam bentuk yang berbeda-beda. Hal ini tentu saja bertentangan dengan pandangan yang lebih tradisional tentang alam semesta yang memiliki awal, seperti yang ditunjukkan oleh model Big Bang yang kita kenal saat ini kan. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, apa implikasinya jika model Eternal Universe ini benar adanya? Jika alam semesta memang abadi, maka konsep awal dan akhir menjadi tidak relevan lagi. Hal ini bisa membantu kita menjelaskan mengapa kita sebenarnya tidak memerlukan penyebab eksternal untuk keberadaan alam semesta. Dalam pandangan Eternal Universe, alam semesta itu tidak muncul dari ketiadaan, melainkan sudah ada dalam beberapa bentuk sepanjang waktu. Tapi perlu diingat bahwa meskipun model Eternal Universe ini menarik dan konsisten secara matematis dengan prinsip mekanika kuantum, para ilmuwan sebenarnya tidak mengklaim bahwa ini adalah model yang pasti yang bisa menjelaskan tentang asal-usul alam semesta. Model ini sebenarnya merupakan cara kita untuk memahami bagaimana hukum-hukum fisika, terutama mekanika kuantum, dapat menjelaskan atau menggambarkan alam semesta dalam kerangka yang sangat berbeda dari yang biasa kita bayangkan, seperti model Big Bang. Model ini sebenarnya merupakan pendekatan yang tentu membuka kemungkinan bagi para ilmuwan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang asal-usul dan struktur alam semesta tanpa terikat pada asumsi adanya titik awal yang spesifik. Jadi sangat penting untuk diingat bahwa dalam menjelaskan fenomena alam atau asal-usul alam semesta, para ilmuwan itu tentu saja membuat modelnya terlebih dahulu. Minimal, model yang mereka buat itu konsisten secara matematis dan model itu juga harus bisa membuat prediksi. Kemudian setelah itu, mereka melakukan yang namanya eksperimen untuk membuktikan apakah model tersebut sudah sesuai dengan realitas atau tidak. Bukan hanya dengan seenaknya menjelaskan fenomena alam sesuka hati dengan memasukkan unsur-unsur gaib di dalamnya. Kalau begitu ceritanya, ya semua orang bisa bebas mengarang apa saja sesuai kehendaknya, selama itu rasional dan masuk akal. Jadi untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, bisakah sesuatu muncul tanpa penyebab? Ya, jawabannya mungkin saja. Para ilmuwan bisa membuat model yang konsisten secara matematis
di mana sesuatu itu bisa muncul tanpa penyebab sama sekali, seperti alam semesta. Alam semesta dalam konteks model yang dibangun oleh Stephen Hawking dan James Hartle ataupun Eternal Universe itu ada begitu saja tanpa penyebab eksternal. Oke, saya kira cukup sekian. Saya Muin Banyal. Salam apapun itu untuk ilmu pengetahuan dan jangan mati sebelum meninggalkan karya.